Kenapa sih orang harus jual-jual sesuatu yang untuk dipukulin sama senior? Ini Brimob kan? Iya iya. Brimob Nah ini poin ngurus menarik darah nih. liar. Ini Kenapa? poin Mana menarik. Satlantasnya? Mana Yes. Sabaranya? Mana Samaptanya mana? Kenapa Brimob yang ngurus darah liar? Ini bukan tugasnya, Mbak. Brimob tuh pasukan khusus yang dilatih secara khusus buat nanganin masalah-masalah ekstrim. Aku naik motor, aku pakai helm, aku pakai ini, cuman tak tahu kemana-mana. Mereka pikir tuh aku nggak punya SIM, nggak punya surat-surat, nggak bayar pajak gitu. Tapi aku punya semuanya. Dan mereka tuh coba buat, makasih bang, mereka tuh buat kayak coba menduiti aku lah. Oke. Halo, balik lagi di Bantuin Mikir bersama gue Mega Salsabila. Kali ini bisa nggak ya gue bantuin mikir, bisa nggak ya? Yeay, Mudah-mudahan bisa ya. Mega Salsabila, terima kasih banget sudah mampir ke Bantuin Mikir. Tapi kayaknya bisa kok Bantuin Mikir kali ini. Nggak tahu Insya siapa Allah. yang mau kita bantuin mikir kali ini ya. Mega apa kabar? Alhamdulillah sehat. Insya Sehat. Allah. Meskipun kayaknya 1-2 hari ini rame lagi diomongin sama netizen, baik yang pro sama kontra, tapi kondisi psikis mental aman. Mental aman selalu, cuman pilek aja. Alergi di punya haters tuh. Oh gitu. Udah banyak hatersnya Wah, sekarang. banyak sekali. Terindikasi organik atau enggak? Akun-akun kosong dong. Siapa lagi? Terindikasi ya tapi ya. Mega, ini kan bulan puasa ya, Ramadan gitu. Ada sih banyak yang ngomong, ngapain sih ngeluarin banyak energi di bulan puasa untuk nyinyirin orang, misalkan gitu-gitu. Atau justru Nyinyir? Bicara fakta, oh nyinyir. gitu, faktanya terlalu terang sih. Ya, kayak nyinyir tuh kayak gue ngomongin Jule, ngomongin Nala Rusli, mungkin lu Oh bisa bilang itu nyinyir. iya. Kalau ini kan mempertebal fakta gitu ya. Oke, yang bikin ramai kemarin mungkin salah satunya adalah karena ada kasus. Mungkin itu menjadi satu kilas balik lagi kali ya yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Yang kemarin di akhir tahun 2025 ada satu insiden yang cukup memilukan, dan mungkin ini yang kemarin ditual juga menjadi satu perhatian seluruh masyarakat Indonesia yang cukup menyayat hati kita semua ya. Akhirnya Mega juga ikut speak up nih di situ. Apa perasaannya ketika saat itu Mega akhirnya, ya mungkin kontennya aku lupa sekarang udah berapa viewers yang nonton konten Mega yang pemerkosa arahnya kemana, 5 pembunuh juta. arah ya Hari ini 5 juta. hampir 5 juta hari ini. Dan itu responnya juga beragam, ada yang menanggapi itu positif, ada juga yang negatif. Tapi aku pengen dulu ngomong itu, apa sih yang dirasain Mega saat itu akhirnya meluapkan itu dengan satu konten pendek yang menurut aku sih itu meaningful banget ya. Yang mana nih? Yang itu Kasus yang- oknum, terus bukan yang pembunuh akhirnya ngarahnya ke oknum, terus habis itu pemerkosa ke oknum, apalagi bandar ke oknum gitu-gitu. Karena per Januari dari 2026 tuh udah banyak banget kasusnya oknum. Oke. Yang notabene-nya tiap hari ada aja gebrakannya gitu. Kayak sabar Ki, gue lagi puasa ini gitu. Jangan mulu. Januari belum puasa loh. Maksudnya dari Januari Iya, sampai sekarang kemarin ya. gitu. Sekarang lagi bulan puasa, tapi kayak nggak bisa dipendem aja gitu. Kalau dia terus-terusan kayak gitu, ya bakalan terus ngomong, karena nggak cuman sekarang, nggak cuman lu viral ya, lu nyari duit ya. Enggak, dari dulu gue udah ngomong kok. Cuman lu baru lihat yang sekarang kan. Dan dari dulu gue dari dulu memang kayaknya kita ngelihat track record Mega juga lebih banyak keras terhadap pemerintah, dan mungkin lebih banyaknya sih lebih ke polisi. Nah ini satu hal yang menarik. Tadi Mega sampaikan dari dulu sebenarnya gue juga udah keras loh sama satu institusi ini. Mungkin Mega sampaikannya adalah oknum gitu ya, ke oknum polisi yang memang secara mungkin tindakan tadi represif dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh nanya nih, emang segitu bencinya sama oknum polisi? Oke, kalau tadi Mega ngomongnya adalah oknum, segitu bencinya kah? Atau ada sesuatu something yang mungkin dari background Mega dulu, ada nggak sih cerita yang mungkin akhirnya melatar belakangi itu gitu? Tapi aku mau nanya balik boleh? Boleh. Emang kakak nggak benci sama pembunuh? Kakak nggak benci sama bandar narkoba? Emang kakak nggak benci ngelihat ada
orang berseragam yang harusnya melindungi kita tapi malah ngejahatin kita. Benci nggak? Kalau menurut aku benci. Kayaknya semua orang juga deh. Mhm. Aku benci bukan sama polisinya, sama oknum yang memakai seragamnya untuk menindas orang Iya. lain. Jadi seakan-akan punya kuasa atas seragam gitu ya, yang memang ya polisi secara undang-undang di negara ini kan dia sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai pengayom, pelindung, APH. iya. Karena kalau itu kan seragam yang secara kedinasan gitu ya. Ya apa sih artinya baju seragam kalau misalkan gitu ya? Ya kan? Kejam ya emang kita tadi semuanya sebenarnya geram gitu ya. Tapi mungkin di apa ya dengan perkembangan zaman gitu kan sekarang mungkin kita punya alat yang itu menurut aku secara pribadi jauh lebih tajam ya. Dengan sosial media semua orang itu bisa mengeluarkan tadi Mega salah satunya adalah mengeluarkan unek-unek apa ya, unek-unek itu apa ya, keresahan, dongkolnya selama ini melihat ya tadi oknum yang mungkin dirasa udah lu nggak ada capek-capeknya ya. Kan jadi gara-gara si oknum-oknum ini kan satu institusi yang malu. Iya iya iya. Kita apa ya, maksudnya netral aja lah. Ada nggak polisi baik? Ada nggak polisi jujur? Ada. Tapi kan nggak ketutupan, nggak kelihatan karena saking banyaknya oknum-oknum ini. Oke. Tapi tadi aku penasaran balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ini sorry to say ya, mungkin kita agak flashback ke belakang. Ada nggak sih yang dulu mungkin semua orang netizen juga udah pada tahu gitu backgroundnya Mega tuh dulu sempat apa ya, sempat jadi anak pang gitu. Biasanya kan identiknya kalau kayak gitu lebih sering bersentuhan nih, entah misalkan apa gitu kan. Ada nggak sih yang cerita dulu yang mungkin akhirnya membuat ya tadi luka itu masih belum sembuh gitu loh sampai sekarang gitu? Sering kejadian kan, kejadian sama oknum itu sering. Makanya aku kalau ngomongin di luar pang atau tidak, aku rasa pang tuh bukan benci polisi deh, tetap dia Iya, benci iya, iya. penindasan, benci orang-orang yang jahat Nah aja ini yang gitu. salah ya, ini yang salah Iya. framingnya terhadap anak-anak pang gitu ya. Bahkan anak pang sendiri kalau ada yang bikin malu, entah dia nyopet, entah dia maling, pasti abis sama anak pang sendiri. Dipukulin, digulung pasti. Sebelum polisi datang. Sebelum polisi datang udah diajar duluan kalau dia bikin malu gitu. Apalagi ini oknum gitu yang harusnya menjaga kita. Dan beberapa kejadian tuh aku sering banget dapat intimidasi lah, terus melapor tapi tidak ditanggapi tuh aku sering. Aku kan dulu pakaiannya pang banget kan. Aku naik motor, aku pakai helm, aku pakai ini. Cuman tak tahu kemana-mana. Mereka pikir tuh aku nggak punya SIM, nggak punya surat-surat, nggak bayar pajak gitu. Tapi aku punya semuanya. Dan mereka tuh coba buat makasih bang. Mereka tuh buat kayak coba menduiti aku lah. Oke. Aku keras, nggak cuma di konten kok. Aku ngomong mana? Apa salah gua? Aku sampai polisinya tuh kesel, sampai udahlah jalan-jalan gitu. Saking aku ngelawan mulu, saking aku tuh nanya apa salah aku, kenapa lu mau nilang gua, mana surat tilang, kenapa lu minta duit, gua mau surat tilang gitu. Sampai dia kesel, udahlah jalan aja jalan gitu. Itu kan kebukti kalau dia emang oknum kan. Iya iya. Orang gak salah apa-apa diberhentiin. Bahkan aku pernah malam-malam ada polisi razia di tempat gelap. Oke. Terus aku nggak tahu orang-orang sesudah aku diapain, aku nggak tahu. Yang aku tahu obat aku diambil, obat dari psikiater. Dia bilang aku pemakai obat-obatan, terus aku tunjukin, ini loh pak, ini obat dengan resep dokter. Karena penampilan aku sadar betul penampilan aku bikin dia nggak suka gitu. Ini saya punya resep dokter. Ini pasti kamu jual kan gini-gini. Mana bukti penjualannya? HP diambil. Lihat silakan cek. Cuman kayak dia, gimana? Mau perpanjang nih? Aku paling keras sama oknum kak. Jangankan orang lain, aku sendiri kalau ditindas aku nggak terima. Iya betul. Mega sorry. Gak apa-apa. Ya maksudnya itu berat banget. Apalagi maksudnya aku juga menyadari gitu banyak teman-teman aku penyintas yang ya tadi kasusnya apalagi KDRT, kadang kasus KDRT, KDP itu paling banyak ya. Dan memang saya juga nggak tahu apakah ini tuh masih belum banyak orang yang aware soal penanganannya ataukah seperti apa. Kadang kayak tadi Mega salah satu korban gitu ya, datang laporan, paling satu pertanyaan yang selalu ditanyakan di awal itu adalah kamu pakai baju apa ketika kejadian biasanya gitu ya. Terus habis itu Yang normal kan. iya, nah ini menurut aku kayak oh wow.
Bahkan ada Kak ya. konten polisi Mana ada empatinya gitu maksud gua ya. polisi kehilangan sepeda Kak. Dia lapor Oh, ke iya polsek, iya tahu iya nggak iya, kontennya? tahu Yang tahu. ditanya harga sepedanya berapa watt? Pernah pertanyaan itu, gokil. Iya 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 Kenapa iya, nanya tahu harga tahu sepeda? tahu. Gokil sih. Ya itulah ya mungkin saya juga nggak tahu mungkin dari podcast ini ya. Saya juga berharap Mega akan terus menjadi konten creator yang selalu mengungkapkan hal ini gitu. Dan jangan capek kalaupun misalkan ya tadi apa sih mungkin memang kejadiannya 5-10 tahun yang lalu. Tapi kalaupun di hari ini masih ada teman-teman kita yang masih belum merasakan adanya perbaikan dalam sistem, menurut aku gunanya Mega masih selalu ada sih di sini. Apalagi tadi kan kasusnya begitu valid. Terus bagaimana penanganannya? Kalau 5-10 tahun kemarin dan penanganan itu masih dilakukan tahun ini, menurut aku benar-benar harus ya sekarang kita teriak-teriak soal reformasi Polri gitu ya. Artinya kan ada harapan yang harusnya bisa kita lakukan gitu di institusi yang sebesar itu. Yang tadi Mega juga sampaikan, ya ini sebenarnya oknum kok, bukan nggak semua polisi itu akan melakukan itu gitu. Tapi ini satu hal yang menarik Mega. Semoga sudah tidak berlarut ya. Oh sudah, aman-aman. Eh, Ini ada satu hal yang menarik soal tadi ada bahasa oknum gitu ya. Sering kita itu membiasakan atau memberikan sandangan oknum terhadap satu pelaku kejahatan. Ya kan, kayak tadi Mega sampaikan oknum pembunuh. Polisi yang membunuh kita sebut sebagai oknum pembunuh. Tapi ini sebenarnya menjadi satu hal yang debatable gitu ya. Jangan lagi gunakan oknum gitu kan. Sering nggak mendengar atau membaca, jangan lagi gunakan oknum ketika pola itu sering terjadi dan itu berulang. Jadi kayak seakan-akan oknum itu hanya digunakan untuk melindungi satu institusi gitu ya. Padahal tadi ya efeknya itu panjang gitu ya. Meskipun satu orang melakukan pembunuhan, ya udah sebut aja itu sebagai pelaku pembunuhan. Jangan lagi kita berkedok dalam apa ya, kata-kata atau diksi narasi oknum gitu. Sepakat nggak dengan kata-kata Enggak. itu? Oh enggak. Menurutku oknum adalah bentuk netralisir kita terhadap pelaku kejahatan. Oke. Jadi kita tidak melabeli semua yang ada di situ. Institusi di situ. Ya, Oke. kayak misalkan ada komika narkoba, Mm-mm. kita sebut oknum karena tidak semua komika narkoba. Oke. Kalau misalnya ada anak pang ngebunuh, kita sebut oknum. Tidak semua anak pang membunuh. Menurut aku itu adalah bentuk netralisir. Kenapa aku sebut oknum? Dan di kepolisian yang memang sudah banyak, kenapa sih lu sebut oknum? Yang pertama karena netralisir, netral. Yang kedua karena aku menjaga diriku. Oke. Aku tahu aku sedang main di pinggir jurang. Aku kalau salah satu langkah jebur, ya kak gitu kan. Jadi aku melindungi diriku dengan nyebut oknum karena aku belajar dari kawan-kawanku, teman-teman musisi Sukatani, yang semua liriknya tuh tidak ada kata oknum. Oke. Akhirnya berujung permintaan maaf karena mungkin ya aku meyakini dia Ada diintimidasi. Aku meyakini nggak mungkin tiba-tiba minta maaf. Nah aku menjaga diri. Oke. Aku tahu hal itu akan terjadi kepada aku kalau aku tidak menjaga diri. Jadi kata oknum itu bukan semata-mata aku netral karena aku punya anak-anak, aku punya keluarga, aku punya yang lain-lain yang harus aku lindungi. Jadi lu mah cemen masih bilang oknum, terserah. Gue menjaga diri gue aja, emang apa? Kalau lu mau bilang semua polisi pembunuh, terserah lu aja yang ngomong, jangan nyuruh-nyuruh gue. Iya karena ya tadi statement Mega menurut aku jelas juga ya, karena ya nggak semua polisi juga tadi nggak semua polisi membunuh, ada juga yang apa Campur, pemerkosa. Itu oknum, balik lagi itu. ya kan. Oke, artinya nggak sepakat dengan itu, tapi ya kalau kita ngelihat nih, Mega merhatiin nggak kalau kemarin-kemarin banyak statement ya mungkin dari kasus Tual ini aja ya, kasus Tual yang paling dekat yang masih bisa kita rasakan gitu. Kalau kita ngelihat kayaknya dari pernyataan para petinggi polisi udah nggak ada tuh yang pakai istilah oknum, jadi udah langsung secara straight to the point mengatakan bahwa ini adalah pelaku apa pembunuhan. Ya dia berani, dia kan sama. Saya kan nggak punya pangkat, nggak punya apa-apa. Oh gitu ya, jadi ada pangkat ada Mungkin dia berani lah orang kagak ya kan, itu kan di dalam institusi polisi sendiri. Iya, kalau kita yang di luar siapa yang melindungi kita? ya ada polisi. Enggak percaya. Kan semua polisi itu polisi, banyak yang oknum. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalkan itu, aku coba bawa Mega ngelihat Tual. ini ya, ngelihat Tual dan bagaimana Sudut pandang. cara, dan ngelihat bagaimana cara kepolisian menangani ini.
Harusnya aku berpikir bahwa ini ada perbaikan sistem nih, ya kan? Ada perbaikan sistem dalam menangani satu kasus gitu. Menurut aku kasus Afan di tahun 2025 udah menjadi satu pelajaran paling berharga sih di tubuh institusi Polri gitu ya, di institusi Polri dalam penanganan kasus yang demikian. Meskipun pasca Afan masih banyak tuh rentetannya ya kan, dan terjadi lagi di Tual. Tapi kalau aku ngelihat, kalau aku boleh memberikan satu ini ya, apa yang aku temui gitu. Salah satunya tadi pihak yang berkewajiban untuk memberikan satu statement, dia sudah nggak menggunakan oknum. Jadi kayak udah langsung to the point bahwa ini adalah ada satu anggota polisi yang melakukan pembunuhan gitu. Jadi udah langsung straight to the point, nggak lagi ngomong bahwa ini oknum yang dilakukan oleh polisi, enggak. Jadi udah straight to the point. Dan menurut aku ini satu langkah yang bagus. Bukan berarti ini cara penanganannya baik ya, tapi ini udah menjadi satu langkah bagus yang mungkin diambil oleh para petinggi. Tapi ada juga nih yang mencibir. Ini bapak-bapak kepolisian ini hanya public speakingnya aja yang dirubah atau sistemnya yang dirubah. Tapi ya alhamdulillah mungkin kayaknya 1-2 hari ya sudah ada penanganan, udah dipecat dan lain sebagainya. Mega melihat ini, apakah ini menjadi satu tadi perbaikan sistem kah? Atau apa? Atau memang seyogyanya polisi juga harusnya sudah seperti itu. Kalau dulu kan mungkin kayak lambat penanganannya. Tapi dalam yang kasus Tual ini kayaknya 1-2 hari udah ditetapkan tersangka. Ada satu hal yang dilihat sama Mega nggak di sini? Ini kan penanganan ya. Bisa nggak dari pencegahan? Kayak Harusnya bisa. misalkan Harusnya kasus bisa. Tual ini Brimob kan. Iya. Brimob Nah ini poin ngurus menarik darah nih. liar. Ini Kenapa? poin Mana menarik. Satlantasnya? Mana Yes. Sabaranya? Mana Samaptanya mana? Kenapa Brimob yang ngurus darah liar? Ini bukan tugasnya, Mbak. Brimob itu pasukan khusus yang dilatih secara khusus buat nanganin masalah-masalah ekstrim, terorisme, penjinakan bom, kerusuhan besar-besaran, itu dia dilatih untuk itu, Mbak. Kalau kita ini makanya gimana nggak meninggal anak 14 tahun lawan Brimob, jangankan Iya, dihelemin, iya. tangan kosong aja mati. Yakin Iya, saya mati. karena secara doktrin pelatihannya Iya, mungkin pelatihannya kan dia tenaga dia lebih besar dan lain-lain, apalagi 14 tahun gitu. Dan seharusnya ini tuh bukan urusan Brimob. Betul, Misalkan ada pembalapan liar itu kan pelanggaran lalu lintas, harusnya Satlantas. Iya. Ada lagi ada Sabara, ada patroli, ada Samapta dan lain-lain. Kenapa harus Brimob? Kenapa harus Brimob? Ya. Itu dari penanganan itu aja dia udah salah, karena banyak ketimpangan juga di dalam institusi ini. Kayak ngerangkap yang ini, ngerangkap jadi ini, ngerangkap ini jadi ini. Itu tuh jadi pada salah. Bahkan mungkin ya mereka nggak tahu, ada beberapa, bukan mereka, maksudnya oknum-oknum ini dia tidak tahu tugasnya yang sebenarnya mungkin ya. Bahkan kayak kita lihat beberapa bulan terakhir kayak Jamret yang ditahan karena bukan korban, yang ngejamret yang meninggal pakai undang-undang lalu lintas. Harusnya kan itu undang-undang kriminal. Meninggal kemarin. Kayak nggak ngerti undang-undang gitu. Kayak lu kan penegak hukum nih, lu tuh harus tahu pasal-pasal hukum, lu tuh harus tahu ini pakai hukum apa, ini pakai hukum apa. Jangan tiba-tiba lu pakai ini ada kriminal lu pakai hukum adat, kagak nyambung gitu. Soalnya dia melanggar Penjamretan adat. pakai hukum lalu lintas. Iya, tapi kan ini kriminal, dari awal rangkaiannya kriminal sampai masuk Komisi 3. Kayak malu nggak sih kamu itu? Kayak kita yang nonton malu tahu. Iya. Kayaknya memang paling enak sih meluapkan emosi untuk di satu institusi ini. Nggak gitu bakalan ya. habis ini 3 jam aku bisa nih. Oh iya, nggak apa-apa loh, ini kita 3 jam ngomongin soal politik. Asal Mega yang kuat aja, kan aku di sini cuma nanya aja, kayaknya masih aman-aman aja. Tapi kalau podcast ini habis ini hilang ya enggak lah ya, aman. Mega oke. Tapi itu menurut aku poin bagus. Ini kan seharusnya seyogyanya ngomong soal tadi adanya tugas tupoksi lah ya, tugas dari masing-masing. Kan di polisi ini juga udah banyak, ada Brimob, ada apa tadi dan lain sebagainya, yang harusnya dia juga menempati sesuai dengan posisinya masing-masing. Kayaknya sih kalau aku nggak salah baca tadi memang dari kasus ini memang pihak kepolisian gitu ya Republik Indonesia sedang melakukan
satu apa ya, merombak atau memperkuatlah aturan bahwa ya tadi mau menarik semua brimob-brimob dari urusan sipil. Ya memang itu kan seharusnya ya, Nah seyogyanya. tugasnya. Karena Jadi ya selama ini makanya yang menangani ya sipil kan siapa? makanya kan Brimob. kayak menurut aku ya kalau dibilang agak lucu memang lucu gitu. Kenapa harus setiap kali terjadi kejadian gitu baru ada aturan yang dibuat. Tapi ini aku nggak tahu ini kita harus nge-clearin apakah ini sudah memang sedang berlangsung. Kalau aku nggak salah sih memang ini sudah berlangsung gitu ya. Bahwa memang rencananya memang mau menarik nih brimob-brimob ini dari urusan sipil. Ya menurut aku sih itu memang sudah seharusnya karena kan tugasnya brimob sih apa sih? Ya tadi mencegah kekerasan, teroris ya, dan sebagainya. Make sense sih tadi Mega nyampaikan kalau jangankan helm gitu, kena tangan aja Pak, Tangan kosong aja meninggal kita. nggak apple to apple gitu. 14 tahun kita aja nih yang kita mungkin 20-30 ke atas mati kita. Oke, ya itu mungkin poin pentingnya ya. Jadi ya kalaupun memang ini menjadi satu hal yang sedang diproses gitu ya kan kayaknya aku juga harus mengatakan bahwa kita juga layaknya harus mengapresiasi lah. Tadi mungkin secara sistem sudah diperbaiki. Terus kalau mau dibahas ya semoga ini pembahasannya menjadi satu hal yang baik. Tempatkanlah sesuatu yang memang pada tempatnya. Jangan baru ada kejadian baru undang-undangnya baru dibuat atau aturannya baru dibahas gitu kan. Emang harus ada nyawa yang melayang dulu baru ada peraturan gitu kan. Aku sih menyarankan institusi ini tuh semua anggotanya itu lulusan S1 lah minimal. Biar Oke. secara emosional lebih matang, secara pendidikan lebih matang. Jadi selain pendidikan kepolisian, pendidikan formalnya juga ada gitu. Oh ini bagus nih. Habis ini kan momentum ini ya, momentum penerimaan polisi ya. Oke, bagus. Apalagi yang kayak berhubungan langsung dengan pidana tuh aku sih berharapnya ya lulusan S1 hukum lah minimal kalau berurusan langsung sama pidana. Kan kalau kita lihat yang sekarang kan tidak semua mengerti kan. Dan itu juga salah satu penyebabnya mungkin tidak adanya keharusan atau kewajiban pendidikan formal S1 hukum. Untuk masuk di polisian. Ini menarik nih. Habis ini kan momentum penerimaan ya. Moga ini menjadi satu perbaikannya. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Aku pengen nanya ke Mega. Kalau nggak salah Mega pernah pernah ngerosting polisi. Tahun berapa sih aku lupa. 2000 berapa ya itu acaranya Bayangkara. Tapi beneran ngerosting polisi. Lomba. Apa materi yang paling menurut Mega saat itu kayak gila gue bisa ngeluapin semua nih ke polisi. Apa materi saat itu yang paling pecah menurut lo? Enggak bisa ngeluapin semua. Oh iya. Itu kan komedi. Harusnya itu kan jadi momen ngerosting Itu ya. komedi. Jadi Oke. roastingannya harus komedi, nggak bisa yang Tapi gitu. kan sekarang kayaknya komedi bisa jadi sarkas gitu gak sih Meg? Bisa. Tapi aku tuh pemainnya satir Kak. Aku tuh Oke. nggak main langsung maki-maki. Aku tuh kejadian aku analogi gitu. Oke, kalau bisa momen itu diulang nih sekarang. Anggaplah nih orang-orang ini semua polisi. Misalkan yang tahun kemarin kan kamu stand up ngerosting polisi ini. Kalau bisa Menurut diulang. menurut kamu kan saat itu kamu nggak bisa total ngerosting polisi sama maki-maki. Ini misalkan anggap semua orang di sini adalah polisi dan kamu bisa mengulang momen itu sekarang. Apa materi yang akan kamu roasting ke orang-orang polisi ini? Kalau bisa diulang aku nggak mau ikut. Oh gitu. Iya, orang yang menang yang ngeblank titipan apa itu. Jujur aku nggak tahu. Yang menang orang ngeblank, ya jurinya Bang Gian, jurinya Bang Popon, Marcel. Ada orang ngeblank di situ. Gian jadi jurinya ya? Iya, masuk Oh, 10 besar. Gian Masuk 10 besar, sementara yang lain yang nggak ngeblank nggak masuk 10 besar kayak anjir, kagak mau gue ikut-ikut lagi. Ngapain gue bikin materi begini-gini, kalah main ngeblank ogah gue. Males banget. ya udah jangan bawa itunya. Tapi kalau misalkan tadi kan aku ngambil poin yang tadi Mega nggak bisa mengeluapkan semuanya dalam materi itu ngerosting gitu. Sekarang nih ya anggap orang-orang ini adalah polisi-polisi, mukanya udah layak jadi polisi lah ya. coba kasih satu materi roasting yang paling menurut kamu tuh harusnya gue ngeluarin kata-kata ini saat itu di materi stand up gue. Oh, waktu itu tuh ada materiku yang gini. Gue pengen tahu jadi istri polisi, gue pengen ngerasain dapat HP sitaan. Itu kan ibu-ibu Bayangkari kan pada ketawa. Kenapa Bu? Bukan ya mobil sitaan ya Bu ya? Bukan HP gitu. Terus atau enggak polisi-polisi yang ketawa yang kenapa ketawa? Seragamnya jual sama ya Pak? Pengennya Udah gitu, balik tapi modal. nggak bisa. Kalau Oh, saat komedi itu tuh nggak nggak bisa. Kalau
stand up comedy itu harus, kalau dia yang punya gimana ya Kak? Gimana sih? Dia yang bikin Dia nih. yang bikin acara. Dia yang bikin acara, nggak bisa kita serang semua ke dia. Oke. Walaupun kita lucu nggak bakalan menang kita. Oh Harus ada gitu. ninggin-ninggin dikit Ya gitu. udah, sekarang kan momennya Mega yang mau ngerosting nih. Apa kata-kata yang paling menyakitkan yang kayaknya pengen banget kamu keluarin gitu untuk polisi nih? Nggak ada. Udah nggak ada, udah terkeluarkan semuanya. Nanti aja kalau ada dia ngapa-ngapain lagi baru. Oh, oke. Jangan dikeluarin semua. Jangan dikeluarin semua, habis amunisi ya. Oke Mega. Tapi dari kasus Tual nih, lagi-lagi kita kembali ke kasus Tual. Meskipun ya tadi Mega sampaikan, ini momen bulan puasa, sabar dulu apa? Ini lagi puasa gitu. Tapi memang rentetannya begitu luar biasa. Barusan kemarin kita melihat di pemberitaan ada kasus anggota polisi yang pakai narkoba, jadi bandar narkoba, backingin bandar narkoba ya, masih Udah banyak. ya kan, nggak maksudnya yang Masih ini anget. kayak dar-der-dor di kita nih dalam beberapa waktu kemarin kan, mulai dari itu bandar narkoba, terus habis itu yang paling memilukan tadi kasus Tual. Ini rentetannya begitu luar biasa. Apa nilai positifnya? Aku dari tadi kita udah ngomong negatif ya, apa nilai positif dari rentetan kasus ini yang mungkin Mega bisa ambil, entah penanganannya kah atau apa, aku nggak ngerti. Apa ada nggak sih nilai positif yang bisa kamu ambil gitu? Yang aku ambil, polisi yang benar nggak marah. Kayak dia udah sadar kalau di situ banyak oknum. Nah di sini mereka marah nggak? Nggak marah. Yang marah kayaknya oknum deh. Pelakunya berarti. Soalnya aku kan banyak yang nanya juga ya. Aku tuh dari mana sih dapat berita-berita dengan cepat? Dan Kan bisa diakses ya sih? aku tuh jarang Kak ngakses. Oh, oke. Aku tuh dikirimin Kak sama teman-temanku yang polisi. Oh justru anggota polisi yang ngirim Iya. ke Mega. Karena dia nggak bisa speak up. Oke. Dia punya kode etik dan yang lain-lain. Iya. Dan banyak juga polisi yang speak up berujungnya minta maaf karena mungkin dia diintimidasi, mungkin dia kena teror segala macam. Dia nggak bisa ngeluapin, jadi dia minta tolong ke aku buat tolong dong bahas ini. Jadi aku tuh cepat dapetnya. Aku kan banyak kerjaan segala macam, ibu rumah tangga, aku nggak sempet Kak. Ketika mereka kirim baru aku cari tahu detailnya segala macam, valid atau enggaknya ini masalah. Karena aku infonya A1 dari mereka. Gokil itu Dari malah satu. mereka. Oke. Termasuk yang kasus yang kemarin ikut speak up nggak yang bandar narkoba? Yang aku sering dikasih tuh yang kemarin tuh baru dikasih infonya tuh dari polisi juga yang. Tapi ini ada satu hal yang agak aneh ya menurut aku ya. Ya mungkin tadi reasoningnya masuk akal sih, ketika sesama polisi gitu nggak bisa menindak karena mereka punya kode etik. Nggak bisa menindak dalam, bukan nggak bisa Jabatannya menindak menurut kecil aku. sih menurutku. Nah menurut aku bukan nggak bisa menindak, Tapi jabatannya dia kecil. nggak punya kemampuan untuk ya tadi entah itu apa, ngasih punishment dan lain sebagainya. Ya akhirnya minta tolongnya adalah lagi-lagi jalur viral tuh memang baik ya. Ya. Jadi akhirnya menggunakan Mega sebagai salah satu tools ya, untuk itu akhirnya masyarakat aware, jadi baru ditindak lah. Kalau kayak gitu muter banget ya kayak jatuhnya, ya nggak sih? Ya mungkin bagus juga tadi kalau misalkan nggak punya kekuasaan, jabatannya masih kecil, akhirnya nggak punya kuasa, tapi akhirnya harus muter gitu. Harusnya kan kalau misalkan polisi itu sadar di dalam institusinya, dia udah bisa aware sendiri nih. Kalaupun misalkan ada temen yang melakukan, kan tinggal bilang atasan gitu mungkin. Kalau atasannya berpihak ke oknumnya susah tau Kak jadi polisi tuh sebenarnya ya. Aku Iya, menyadari makanya susah tahu kayak- jadi mereka. Iya. Kayak dia pengen benar, tapi misalnya atasannya nggak benar, dia tuh nggak bisa apa-apa Kak. Iya, budaya senioritas mungkin Iya. ya. Itu juga kayaknya belakangan kan juga ada ya yang meninggal karena dipukulin sama seniornya. Itu aku dapetnya dari polisi juga. Itu makanya aku langsung oke. bikin konten. Ada yang juniornya bahkan anak polisi Kak. Bayangin nasib kita yang bukan siapa-siapa, bukan anak-anak siapa-siapa. Gimana kita kalau berurusan sama oknum? Branding.
Iya, beratnya gitu karena ya tadi mungkin sistemnya tidak mengajarkan untuk ya mungkin sistemnya udah tata rapi nih, tapi budaya feodalnya, budaya senioritasnya, Budaya masuknya, yang paling banyak melahirkan oknum adalah ya budaya budaya masuknya. masuk dengan Kenapa sih uang. orang harus jual sawah gitu buat jadi polisi? Kan bisa jual yang lain. Untuk kenapa sih orang harus jual-jual sesuatu yang untuk dipukulin sama senior? Iya, iya. Untuk aku tuh sebagai orang tua jadi kayak nggak usah masuk polisi ya gitu, saking aku punya anak cowok sih, dan kayaknya enggak deh gitu. Jangan masuk polisi karena mungkin ya tadi harus harus jual sawah. Punya sawah nggak? Itu kayaknya problemnya, jangan masuk polisi. Kalaupun karena harus punya jual enggak nih sawah. kayaknya, kalaupun punya ogah dah, jangan dah dipukulin nanti kamu Iya, sampai itu situ. itu. Ya itu lagi-lagi mungkin salah satu dari sekian banyak polisi ya kan, kita nggak menyatakan semua atau mungkin semua senior di kepolisian begitu, kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu juga, tapi ya mungkin ya. Kayaknya dia udah nggak ada harapan untuk polisi. Ada Kak, kenapa aku Apa konten? harapan kamu untuk institusi yang sebesar ini gitu? Aku berharapnya makin banyak orang-orang yang jujur di dalamnya membasmi oknum-oknumnya. Is it possible menurut kamu? Kenapa aku konten oknum? Karena aku percaya masih ada yang jujur di dalam situ. Tapi mereka nggak berani ngomong. Ya udah gue wakilin, nggak apa-apa dah. Tapi lu yang bener ya kerjanya, lu jujur ya. Lu kan punya seragam itu titipan dari kita loh, amanah dari kita. Lu dapat gaji dari kita. Kalau lu nggak jujur, kita berharap ke siapa lagi? Ya, Ya nggak sih Kak? Kayak keren. aneh banget gak sih? Enggak, itu mungkin ya Soto ya gue ya. kok sotoy? Takutnya apa sih lu anak lulusan paket C ngomongin polisi? Kok gitu? Emang mereka semua lulusan S1 kan nggak juga? Iya nggak sih? Iya juga. Enggak, artinya maksudnya ini kan harapan kita semua ya sebagai masyarakat. Apa sih yang bisa kita lakukan selain ya kita yang nggak punya kuasa, nggak punya jabatan ini, tapi kita punya ya mungkin tadi Mega punya platform yang mungkin itu bisa mengedukasi masyarakat. Salah satunya selain edukasi, apa sih nggak bisa ngedukasi masyarakat, ngedukasi oknum yang tadi Mega sampaikan, nggak apa-apa. Itu satu hal yang menurut aku yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita udah nggak bisa ngelakuin apapun untuk memperbaiki ya tadi sistem orangnya. Mungkin terdengar apa ya, naif, terdengar susah, terdengar tidak mungkin, tapi menurut aku dengan adanya kesadaran kita semua nggak ada yang nggak mungkin sih. Ya menurut aku masyarakat Indonesia tuh pinter-pinter kok. Kayak kemarin mungkin kalau Mega sebagai influencer tahu juga kalangan influencer yang speak up soal apa namanya nggak mau anaknya jadi WNI. Akhirnya orang-orang yang Aku nggak ngikutin lagi. kebayangan ngikutin polisi, coba ngikutin. Aku nggak ngikut. Iya, artinya dari satu influencer itu akhirnya teman-teman influencer lainnya tuh jadi juga nggak sepakat gitu. Lu boleh benci pemerintah, lu boleh membenci salah satu institusi gitu. Tapi kalau lu udah menjelek-jelekan negara lu, menurut Bukan gua atau negara menurut yang dia- jelek, Iya, orang-orang di dalamnya. iya kan, maksudnya banyak influencer yang akhirnya pada speak up gitu. Lu boleh kok, karena kan konten influencer tuh bener kayak cukup gua aja yang jadi WNI tapi anak gua jangan. Nanti habis ini kamu cari deh. Itu rame banget kemarin. Aku tahu berita headline, cuma aku nggak mendalami itu. Nah, akhirnya kan mungkin teman-teman kan akhirnya pada ngomong, lu boleh kok benci pemerintah, lu boleh benci orang-orang yang di dalamnya gitu kan. Tapi kalau lu udah ngomong soal Indonesianya, negara lu menurut kita, menurut gua itu udah yang nggak masuk akal sih. Akhirnya bener kan dikuliti semuanya. Nah, menurut aku sih masyarakat Indonesia tuh sekarang pintar-pintar. Jadi nggak ada salahnya speak up, nggak ada salahnya Mega juga speak up ngomong bahwa mana sih yang salah, mana yang benar. Nggak ada salahnya pakai C ngomong ngasih tahu yang mereka lulus S1, S2, nggak ada salahnya. Sabar, gue lagi kuliah hukum, gue habisin lu ntar. Oh iya. Beneran tapi. Gua kalau udah lulus advokat ya lihat nih, kagak ada lagi advokat yang bantuin maling-maling itu tuh. Beneran. Gue yang lawan. Jurusan hukum. Keren. Mudah-mudahan ya Kak, doain cepet lulus. Tapi kalau misalkan nih ada polisi yang datang, Mega lu masuk polisi aja lah, mau nggak? Aku maunya jadi Kapolri. Aku mau nangkepin polisi. Nangkepin oknum maksudnya. Ada kan di dalam polisi yang di dalam institusi polisi itu yang memang kerjaannya
nangkep-nangkepin ini polisi yang bermasalah, masuk situ aja. Tapi tetap bisa bermasalah kalau Kalau nggak kita jadi nggak punya pangkat yang Kapolri, tinggi. ya udah. Jadi Kapolri, gue yang Wakapolri. Boleh. Terus Pak Kapolrinya gimana, jadi petani? Kan katanya mending jadi petani. Iya, kalau nggak bisa beresin oknum mending jadi petani, Pak. Saya dukung. Oke Mega, udah 45 menit kita ngobrol-ngobrol soal polisi ya. Semoga dari Mega dulu deh, apa harapannya buat polisi? Tadi kan mungkin udah berbenah dan lain sebagainya. Apa harapan Mega terakhir untuk polisi ke depannya? Harapan apa ya? Ini namanya Ya pesan deh boleh, pesan. Pesan ya, pesan ya, namanya. Pesan boleh. Udah kerja yang bener dah. Malu tahu polisi gara-gara lu oknum. Ada orang yang datang. Sorot. Udah kerja yang bener banget gitu. podcast sih. Maksudnya tolonglah, seragam itu amanah dari masyarakat Indonesia. Oke. Tolonglah dipakai untuk masyarakat gitu, untuk mengayomi dan melindungi seperti jargon yang kalian punya itu. Melindungi dan mengayomi masyarakat. Jargonnya mau presisi. Iya, tapi ada kan melindungi dan mengayomi itu. Oke. Terus apa lagi? Ya, kalau bisa jangan nunggu kita yang ngomongin oknum, kalau bisa polisinya langsung yang ini oknum sendiri gitu. Maksudnya kalau ada oknum nih, polisinya sendiri tuh yang speak up gitu. Ini ternyata ada oknum gitu. Iya, karena kan di dalam tubuh kepolisian kan juga sebenarnya sudah ada badan, bukan badan, sudah ada tupoksi yang memang untuk ya tadi ngasih hukuman ke polisi-polisi yang bandel, terus yang menjerat gitu-gitu ya. Seharusnya itu juga bisa ditegakkan dengan baik lah ya. Tadi pesan Mega bagus banget. Jadi bukan berarti kita nggak percaya polisi ya. Atau Mega udah nggak percaya? Kalau aku sih masih ada rasa harapannya masih bisa mempercayai polisi. Kalau Mega masih percaya apa nggak? Percaya, oknum yang aku nggak percaya. Oke. Polisi aku masih percayalah, kayak masih ada kok polisi-polisi yang pulang dari tugas dia ngutin botol plastik, jadi badut demi menolak suap, masih ada. Dan aku appreciate, maksudnya respect gitu. Nggak mau nutup mata juga sama yang jujur kayak gitu. Jadi cara aku tidak menyamaratakan mereka adalah dengan menyebut oknum. Iya. Biar tidak menyakiti hati mereka yang jujur juga. Sepakat. Mega terima kasih banyak 30 menit. Ini bukan berarti kita menyetop ini karena kita takut ya. Maksudnya karena durasi terlalu panjang. Nanti biar kita lanjut di sesi selanjutnya kalau misalkan ada hal-hal yang menyakiti hati kita lagi. Nggak, jangan sampai ada kejadian lagi lah. Cukup, menurut aku juga cukup lah. Ini kemarin kita belajar dari Avan, cukup kita belajar dari Tual. Tapi ya kita perlu mengapresiasi sesuatu yang baik ya. Kita juga perlu nggak hanya memaki-maki, mungkin kita perlu mengevaluasi sesuatu yang berjalan tidak baik. Kalaupun misalkan ini secara penanganan dan lain sebagainya sudah ada perbaikan, coba sekarang mulai dari sebelum adanya kejadian ya. Kalau penanganannya sudah baik, bisa nggak itu semuanya hal yang sudah baik itu dimulai dari awal. Jangan sampai ada insiden dulu baru ada perbaikan. Yaitu semoga kita menjadi satu harapan kita bersama ya Mega ya. Kalau Mega masih punya harapan yang baik, masih positif, masih percaya bahwa masih banyak polisi yang baik, kita semua juga harusnya percaya bahwa ya tadi masih banyak polisi yang baik. Nggak semua yang ada di institusi kepolisian itu pembunuh, tapi juga ada yang bandar gitu. Lucu banget loh dia ini, maksudnya nggak semua pembunuh tapi ada yang bandar, ada yang memerkosa, ada yang apa lagi, semuanya dong berarti ada. Tapi tadi aku juga masih percaya banyak polisi yang baik, masih banyak bapak-bapak polisi yang kurus. Kok dia jadi body shaming? Enggak, kayaknya dia jujur deh. Itu kayaknya ada tetangga aku ya. Tapi kalau nggak ada yang boleh dikat. Iya, tapi akhirnya artinya kita masih percaya lah ya Mega ya, dan kita juga punya harapan yang besar bagi institusi sebesar itu. Kita juga masih percaya bahwa nggak mungkin gini. Yang paling dekat dengan kita sebagai masyarakat, katakanlah di jalan, di rumah, satu-satunya yang bisa harusnya kita bisa telepon kapanpun ketika sendal kita hilang,
ayam kita di kandang tiba-tiba hilang ada yang ngambil, ya harusnya adalah polisi. Ya, dengan tagline-nya tadi Mega Samayan mengayomi paling dekat dengan masyarakat, ya semoga itu bisa menjadi bukan hanya jargon tapi bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, kita juga pengen apa ya? Kayaknya juga akan menakutkan kalau nggak ada polisi gitu. Siapa yang akan melindungi kita? Nah, karena tugas yang berat Damkar. itu, damkar Harus kalau pas juga. nggak ada kebakaran bisa, tapi kan harusnya damkar memadamkan gitu kan. Kalau ada kebakaran sama ada yang maling kan pasti dia akan mendahulukan kebakaran, nggak mungkin maling duluan dong yang diselamatkan. Nah, makanya Harus harusnya ya peran-peran itu kan sudah dibagi dengan masing-masing, tugasnya sudah jelas dan lain sebagainya. Harusnya ya bisa dijalankan dengan baik semuanya gitu ya. Mega, terima kasih banyak 30 menit, enggak ya 45 menit kita sudah ngobrol panjang lebar. Semoga dari suara-suara Mega, dari followers-followers Mega, dari haters-haters Mega bisa memberi satu inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk tidak lelah membangun Indonesia, tidak lelah untuk bisa menjadi satu inspirasi, memberikan kita perbaikan dan lain sebagainya. Terima kasih Mega, kita berjumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tadi hampir menangis. Semoga semuanya menjadi baik. Saya, Amin. Mega, dan kita semua institusi kepolisian semoga bisa lebih baik setelah ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.